Sebelumnya perkenalkan, nama aku Desma Hinarisa Devi dengan NIU 540101. Aku Nadia Nur Syafika dengan NIU 545278. Aku Silviana Febriani dengan NIU 542487. Aku Dika Dwi Nusaryanti dengan NIU 534451. Aku Nagita Sarufiana dengan NIU 545035. Selamat menyaksikan. Halo, ini adalah hasil observasi ekosistem sungai yang kami lakukan pada hari Jumat 14 Maret 2025. Lokasi pengamatan berada di Taman Wisata Sungai Condotatur, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat observasi, suhu udara yang tercatat yaitu 29 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 66 hingga 70%. Lokasi ini berada pada ketinggian sekitar 191 meter di atas permukaan laut. Pada sungai ini, faktor abiotik yang dapat diamati antara lain adalah air, bebatuan, tanah, pasir, sinar matahari, suhu, kelembaban, dan udara. Faktor biotik yang ditemukan pada ekosistem sungai ini terdiri dari berbagai makhluk hidup baik flora maupun fauna. Berikut adalah hasil observasi flora dan fauna yang kami temukan pada Kafling 10x10. Fauna yang ditemukan antara lain ada ikan kecil, udang, capung, nyamuk, dan burung. Sementara itu, flora yang ditemukan cukup beragam, mulai dari jenis pohon, semak, hingga tumbuhan herba seperti rumput. Untuk jenis pohon, terdapat 1 pohon ketapang dan 1 pohon pisitian. Untuk jenis semak, ditemukan 5 tumbuhan lamtoro, 3 tanaman triwa, dan 4 daun jintan yang memiliki daun bergerigi. Selain itu, terdapat 2 tanaman hias dari jenis Syngonium. Untuk jenis rumput, ditemukan rumput ceker ayam sebanyak 20, serta 2 rumput keranjang yang biasanya tumbuh di tempat lembab seperti pinggir sungai. Rantai makanan di ekosistem sungai ini dimulai dari fitoplankton sebagai produsen yang dimakan oleh zooplankton. Kemudian, zooplankton dimakan oleh ikan kecil yang selanjutnya ikan kecil menjadi makanan bagi udang atau capung. Udang dan capung kemudian dimakan oleh burung sebagai puncak konsumen. Setelah organisme-organisme ini mati, sisa-sisa tubuhnya diuraikan oleh dekomposer seperti bakteri dan jamur, serta dikonsumsi oleh detritivor seperti cacing dan organisme pemakan sisa lainnya. Selain rantai makanan, di ekosistem sungai juga terjadi daur materi yang menjadi penting bagi kehidupan ekosistem. Pertama, ada daur air. Air mengalami siklus dari penguapan, kondensasi, hingga turun kembali sebagai hujan dan mengalir melalui sungai. Kedua, daur karbon. Karbon dilepaskan ke udara melalui respirasi makhluk hidup, lalu diserap kembali oleh tumbuhan air dan fitoplankton melalui proses fotosintesis. 3. Daur nitrogen. Nitrogen diubah oleh bakteri menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tumbuhan air, lalu masuk ke tubuh hewan melalui rantai makanan dan kembali ke lingkungan lewat penguraian. Terakhir, daur fosfor. Fosfor berasal dari pelapukan batuan yang diserap oleh tumbuhan lalu berpindah ke hewan dan kembali ke tanah melalui penguraian. Yang terakhir, terdapat arus energi di ekosistem sungai dimulai dari energi matahari. Energi ini dimanfaatkan oleh produsen seperti fitoplankton, alga, dan tumbuhan air untuk fotosintesis. Lalu, energi berpindah ke konsumen primer seperti zooplankton dan ikan kecil. Kemudian, konsumen sekunder seperti ikan predator kecil dan serangga air memakan konsumen primer. Energi terus mengalir ke konsumen tersier seperti ikan besar, burung air, dan reptil. Pada puncaknya, energi sampai ke konsumen puncak yaitu burung pemangsa. Di setiap tingkat, sebagian energi hilang sebagai panas sehingga jumlah energi makin berkurang ke atas. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.